Apple belum rilis iOS 27, tapi bocoran dan polanya udah mulai kelihatan jelas ya guys. Dan kemungkinan 4 model iPhone ini nggak bisa update ke iOS 27. Jadi pada video kali ini kita ngebahas iPhone apa aja sih yang dapat iOS 27 dan fitur-fitur barunya seperti apa. Yuk kita bahas. Seperti biasa, Apple punya pola yang cukup konsisten soal update iOS ya. Jadi teman-teman juga udah bisa nebak ya iPhone apa yang nggak bisa update iOS. Kalau kita lihat polanya ini jelas banget ya guys. Rata-rata iPhone tuh ngomongin buat update iOS-nya dapat masanya sekitar 5-6 tahun update. Cuman buat tahun ini 2026 fokusnya tuh udah ke AI, performance, dan efisiensi. Teman-teman juga tahu ya, Siri juga udah kerja sama dengan Gemini. Jadi ngomongin buat updatean kali ini iOS 27 bakalan gede banget fokus di Apple Intelligence. Dan sini efeknya apa? Chipset lama bakalan jadi korbannya ya, nggak bisa update iOS 27. Nah, ngomongin buat prediksi ya, iPhone yang masih support iOS 27, ini akan dimulai dari iPhone 12 sampai series di atasnya. Ini masih besar kemungkinan ya guys. Jadi ngomongin buat update kali ini itu dimulai dari iPhone juga yang udah support dengan dukungan 5G, 12 mini, 12 biasa, sampai series di atasnya. Dan yang nggak kebagian, tentunya ngomongin buat series iPhone 11 ini ya. iPhone 11 biasa, 11 Pro, 11 Pro Max, dan iPhone SE 2020 yang masih menggunakan chipset A13 chip Bionic, besar kemungkinan ini nggak bakal dapat iOS 27 ya guys. Cuma baik lagi, ini belum statement resmi dari Apple, masih rumor-rumor aja ya. Karena baik lagi ya, kalau iPhone 11 dikasih iOS 27 yang sementara saat ini aja, di iOS 26 itu udah banyak banget ya isunya, seperti penurunan performance, device cepat panas, UI yang terlalu agak berat jadi kayak bikin agak nge-lag. Nah apalagi kalau dikasih iOS 27, bisa makin berat ya itu iPhone. Cuma balik lagi, bukan berarti iPhone yang nggak support iOS 27 itu udah nggak layak buat digunakan, udah nggak worth it. Ini tetap masih bisa dipakai guys, dan kalau menurut aku, buat memakai iPhone 11 saat ini, buat teman-teman yang masih pakai iPhone 11, 11 Pro atau 11 Pro Max, ya simple aja. Kalau memang baterai kalian udah mulai boros, teman-teman tinggal ganti baterai aja. Dan kalian masih bisa pakai lagi menurut aku ya guys, pakai buat nyaman, untuk sosial media, balas-balas WhatsApp segala macam. 2-3 tahun lagi juga masih aman banget ya. Dan teman-teman juga bisa lihat ya, banyak juga di luar sana yang masih pakai iPhone XR. Walaupun nggak support iOS 27, mentok di iOS 18 kemarin, ya sampai sekarang juga masih banyak yang pakai aja ya. Buat daily biasa ini juga masih oke banget. Jadi ngomongin buat iPhone yang nggak dapat update iOS itu bukan berarti iPhone-nya nggak worth it lagi ya guys. Paling ya teman-teman nggak bisa dapat fitur-fitur barunya aja. Nah ngomongin buat iOS 27 yang makin berat ke AI, penambahan fitur-fitur baru, satu hal yang sering kejadian, biasanya baterai iPhone juga ikut terkuras banyak ya guys. Nah sebelum lanjut aku mau merekomendasiin power bank yang lagi aku pakai belakangan ini ya guys. Yang pertama ini dari brand Adam Element, Vionta Q10000 mAh. Aku suka banget ya dengan tampilan desainnya, compact, kecil, dan dia udah ada kabel bawaannya guys. Kapasitas 10.000 mAh, built-in cable, ini tuh cocok banget ya buat pemakaian daily. Tinggal colok langsung ngecharge ya guys. Dan yang paling spesialnya, dia wattnya tuh 38 ya. Jadi ini cocok banget ya buat ngecharge iPhone 15 sampai iPhone 17 Pro Max aku guys. Yang kedua, kalau teman-teman cari yang versi MagSafe Style, dia juga ada. Ini juga desain lebih tipis, lebih ringan. Tinggal tempel aja langsung ngecharge ya guys. Dan sini dia ada 2 kapasitas, ada yang 10.000 mAh dan 5.000 mAh. Dan yang paling penting ini ya, kedua powerbanknya tuh udah lengkap banget buat proteksi keamanannya. Karena banyak powerbank di luar sana, tapi buat ngomongin keamanannya itu nggak selengkap Adam Elements ini ya guys. Seperti udah support OCP, Over Current Protection, jadi ngomongin buat soal tegangan arus yang berlebihan, bakalan dibatasin. Jadi iPhone kalian tuh nggak mudah cepet panas ya guys, dan tegangan arus jauh lebih stabil. Yang kedua, perlindungan juga buat korsleting ya, karena banyak banget yang udah kayak colok kabel seperti ini. Kalau yang abal-abal, chipset pinnya jelek, itu malah bikin IC U2 di iPhone kalian tuh jadi gosong, malah iPhone jadi korslet ya guys, mati total. Nah buat yang mau samaan, tinggal klik aja link produknya ada di kolom deskripsi. Nah sekarang masuk ke bocoran fitur yang pertama. By the way, di sini aku rangkum dari beberapa source ya guys. Yang pertama, dikabarkan Apple tuh bakalan lebih fokus lagi ke Apple Intelligence yang udah kita bahas tadi ya. Menurut laporan GSM Arena dan Bloomberg, Mark Gurman, Apple berencana akan memperkenalkan hasil kolaborasi Siri dengan Gemini di bulan Februari ini guys.
Nah, perubahannya mengikuti desain baru buat tampilan Siri, percakapan yang lebih natural, layaknya seperti kita kayak chat dengan GPT atau beberapa AI lainnya. Jadi ini lebih conversation tuh lebih asik ya guys ketimbang conversation dengan Siri. Tentunya nggak akan sampai di situ aja. iOS 27 ini nanti akan lebih banyak lagi ya guys aplikasi yang bakalan support buat Apple Intelligence. Yang pertama seperti yang udah dibocorin, dukungan kalender dengan AI. Seperti nanti bisa ngatur jadwal otomatis yang masuk dari email segala macam akan di-sync otomatis, deteksi konflik jadwal juga. Jadi kalau teman-teman ada jadwal yang secara bersamaan di jam yang sama, dia akan langsung munculin notifnya. Jadi fungsi kalender bukan hanya buat sekedar catatan, tapi juga sebagai asisten waktu ya guys. Yang kedua menarik ya, ngomongin buat aplikasi health dengan dukungan Apple Intelligence. Jadi dia ada coachingnya guys. Di situ intinya dia nanti bakal ngatur ya pola makan kalian, pola nutrisi, saran-saran buat hidup sehat, serta kemampuan buat analisa data kesehatan dari iPhone dan Apple Watch. Ini sih oke banget ya. Tapi sayangnya seperti ini bakalan menjadi langganan ya guys, subscription ya. Next ngomongin buat perubahan di bagian layoutnya ya, lock screen dan tampilan home screen ya. Sampai saat ini sih memang belum banyak berita yang masuk ya, apa akan merombak seperti apa. Cuma besar kemungkinan itu akan ada rombakan nggak terlalu masif ya guys, tipis-tipis aja ya. Seperti widget yang lebih interaktif, app icon yang lebih fleksibel, dan lock screen nantinya itu bukan hanya sekedar buat nampilin jam, nambah informasi-informasi kecil, tapi akan ada fungsi-fungsi menu yang lebih interaktif lagi ya guys. Dan kalau aku lihatnya sih ini lebih ke arah Android style ya, tapi dengan tetap ngikutin temanya Apple. Jadi ya nggak bisa dipungkiri ya, kalau banyak banget yang bilang iPhone makin kayak Android dari segi style, ya memang aku akui juga sama ya guys. Seperti kayak hal simple aja ya, bisa ngatur app icon posisinya di mana aja, itu kan Android juga udah lebih dulu ya guys. Jadi kalau main buat tampilan lock screen dan home screen, ini akan lebih fleksibel lagi ya buat kita customize. Selanjutnya ada di bagian performance dan baterainya. Teman-teman tahu ya beritanya juga udah banyak banget beredar. Siri dan Gemini ini udah kerjasama ya guys. Jadi mulai tahun 2026 ini, fitur-fitur Apple Intelligence-nya bakalan meningkat secara masif banget ya. Dan ini juga katanya bakalan improve buat dukungan baterai juga guys. Jadi nanti ngomongin buat kinerja iPhone-nya, performance buat pengaturan baterai, ini akan melibatkan dukungan Apple Intelligence-nya, seperti kemampuan untuk atur performance sesuai dengan kebutuhan. Kalau kayak saat ini tuh kayak fitur game mode, dan nanti mungkin aja kedepannya bakal ada mode-mode lainnya guys, yang intinya itu bisa bikin hemat baterai buat pemakaian kita. Dan dikabarkan juga ngomongin buat baterai health akan jauh lebih transparan lagi. Karena sejauh ini kan ngomongin buat maximum capacity itu juga masih nggak jelas ya. Di bawah 80%, 79 udah muncul satu service. Jadi kayak bikin orang panik ya guys. Padahal menurut aku baterai health 70% sampai 80% itu yang masih oke aja buat pemakaian daily. Dan sini juga diinfokan bakal ada mode khusus biar iPhone lama nggak lemot. Ini penting banget ya, karena menurut aku memang sebagai pengguna iPhone juga, kita tuh nggak begitu banyak butuh fitur-fitur baru atau iPhone baru ya guys. Yang penting iPhone yang kita pakai saat ini itu ya udah ya, jangan dibikin lemot, performance dibikin stabil, baterai juga dibikin stabil, itu aja ya yang kita mau ya guys. Aku sih nggak tahu ya teman-teman apakah lebih mentingin fitur, cuma kalau aku pribadi, aku lebih mentingin performance dan kestabilan aja ya, itu sih udah cukup banget ya guys. Dan yang terakhir, upgrade-upgrade fitur seperti buat pemakaian daily ya, kayak multitasking yang lebih pintar, file manager atau file apps yang lebih rapi lagi, lebih fleksibel, layaknya seperti MacBook, dan katanya akan diinfokan juga ngomongin buat AirDrop juga bakal ada peningkatan. Karena sejauh ini dari mulai kalau nggak salah iOS 18 ya sampai saat ini, iOS 26.2.1, ngomongin buat fitur-fitur AirDrop itu sebenarnya banyak banget loh guys isu bugsnya. Terutama mungkin buat teman-teman yang memang aktif banget pakai AirDrop, kalian pasti tahu ya kendalanya. Kayak susah ngebaca orang, dan kalau kita udah klik orang juga mau kita send data, kadang suka gagal, nggak kekirim, kayak harus ngulang-ngulang lagi. Itu bener-bener harus dibenahin ya guys. Karena kalian buat AirDrop ini tuh merupakan salah satu ekosistem Apple yang ditawarkan juga ya, buat sharing-sharing data lebih mudah. Cuma kalau prakteknya banyak bugs ya, ini juga cukup mengecewakan ya. Jadi kesimpulannya ngomongin buat iOS 27, itu bukan ngomongin soal desain, tapi lebih fokus ke Apple Intelligence, efisiensi baterai, performance, dan pemisahan iPhone lama dan iPhone baru. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena buat kedepannya, fitur-fitur itu akan lebih bermanfaat buat iPhone-iPhone yang support Apple Intelligence ya guys. iPhone 15 Pro sampai series di atasnya.
Buat iPhone yang nggak support Apple AI, fiturnya bakalan kebagian dikit banget ya di iOS 27. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Ngomongin buat update iOS 27, yang ngomongin buat tanggal rilisnya, buat beta version akan dimulai kalau nggak bulan Juni, bulan Juli ya guys. Dan buat officialnya, rilis serentak di bulan September. Apakah teman-teman excited atau biasa aja? Silahkan ya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.